Saya Zulkifli tidak akan mengalihkan topik. Yang sangat penting diketahui oleh publik ini adalah orang melakukan sholat, katanya ibadah kepada Allah. Nanti dapat ganjaran. Nah, apa itu ganjaran? Dan di mana ayatnya orang sholat akan dapat ganjaran? Di mana ayatnya orang sholat 5 waktu akan masuk surga? Karena ini belum dijawab dari dulu. Ya, saya tidak mau dialihkan teks ini. Jawab dulu, di mana ayatnya orang sholat akan masuk surga, supaya orang yang rajin sholat itu tahu, punya harapan akan masuk surga gitu loh. Ayatnya di mana? Jangan sampai orang yang mengada-ngada. Contoh, 2 kalimat syahadat itu perintah Allah di Al-Quran, padahal di Al-Quran tidak ada 2 kalimat syahadat. Begitu. Contoh lagi, katanya Muhammad bin Abdullah ini akan memberikan syafaatul uzma di hari kiamat. Padahal di Al-Quran tidak ada ayatnya. Muhammad sendiri mengatakan, aku tidak tahu. Apa yang diperbuat terhadapku juga terhadap kamu. Begitu Zulkifli. Jadi jangan, kalau saya mengikuti pertanyaan kamu akan terperangkap dengan apa yang paradigma yang sudah kamu buat. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada ayatnya orang sholat akan masuk surga. Saya ingin menyampaikan bahwa orang sholat 5 waktu itu akan masuk neraka. Sebagaimana ayatnya, fawailul lil musholin, maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Disambung surat 19 Maryam ayat 71. Wa in minkum ila wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Semuanya umat Islam itu akan mendatangi neraka. Tidak ada pengikut Yesus akan mendatangi neraka. Pengikut Yesus kembalinya kepada Allah. Sebagaimana dikatakan surat 3 Ali Imran ayat yang ke-55. Di situ dikatakan, idh qalati ya Isa inni mutawaffika. Idh qalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fawqal ladina kafaru illa yaumil qiyamah summa ilayya marji'ukum. Oh, kemudian hanya kepada akulah kembalimu, hei Isa dan pengikutnya. Tidak ada kepada Muhammad, hei Muhammad dan pengikutnya. Tidak ada. Muhammad sendiri cuma ditulis 4 kali. 4 ayat di Al-Quran yang sesuai dengan original teksnya. Itu Cuma nyadar ente. Ente ini sebentar lagi nih dipanggil corona, lu duluan lu ke neraka, nggak bisa balik lagi. Sekali neraka tetap neraka. Ngeri. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatmu sholat 5 waktu, dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka tidak akan mendapatkan yang apa aku janjikan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah sekarang, apa gunanya Yesus dicobai iblis? Kedua, mana janjinya Yesus orang yang menyembahnya dijamin surga? Tunjukkan. Kalau janji Allah, ya saya sudah sampaikan bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah di dalam hadits qudsi. Allah berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatmu sholat, dan barang siapa yang melakukan sholat, aku berjanji aku akan memasukkannya ke dalam surga. Nah sekarang mana janjinya Yesus untuk memasukkan ke dalam surga orang Kristen? Silakan. Saya Zulkifli tidak akan mengalihkan topik. Yang sangat penting diketahui oleh publik ini adalah orang melakukan sholat, katanya ibadah kepada Allah. Nanti dapat ganjaran. Nah, apa itu ganjaran? Dan di mana ayatnya orang sholat akan dapat ganjaran? Di mana ayatnya orang sholat 5 waktu akan masuk surga? Karena ini belum dijawab dari dulu. Ya, saya tidak mau dialihkan teks ini. Jawab dulu, di mana ayatnya orang sholat akan masuk surga?
supaya orang yang rajin sholat itu tahu, punya harapan akan masuk surga gitu loh. Ayatnya di mana? Jangan sampai orang yang mengada-ngada. Contoh, 2 kalimat syahadat itu perintah Allah di Al-Quran. Padahal di Al-Quran tidak ada 2 kalimat syahadat. Begitu. Contoh lagi, katanya Muhammad bin Abdullah ini akan memberikan syafaatul uzma di hari kiamat. Padahal di Al-Quran tidak ada ayatnya. Muhammad sendiri mengatakan, aku tidak tahu apa yang diperbuat terhadapku juga terhadap kamu. Begitu Zulkifli. Jadi jangan, kalau saya mengikuti pertanyaan kamu akan terperangkap dengan apa yang paradigma yang sudah kamu buat. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada ayatnya orang sholat akan masuk surga. Saya ingin menyampaikan bahwa orang sholat 5 waktu itu akan masuk neraka. Sebagaimana ayatnya, fawailul lil mussolin, maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Disambung surat 19 Maryam ayat 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Semuanya umat Islam itu akan mendatangi neraka. Tidak ada pengikut Yesus akan mendatangi neraka. Pengikut Yesus kembalinya kepada Allah. Sebagaimana dikatakan surat 3 Ali Imran ayat yang ke-55. Di situ dikatakan, idh qalat ya Isa inni mutawaffika. Idh qalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fawqal ladina kafaru illa yaumil qiyamah summa ilayya marji'ukum. Oh, kemudian hanya kepada akulah kembalimu, hei Isa dan pengikutnya. Tidak ada kepada Muhammad, hei Muhammad dan pengikutnya. Enggak ada. Muhammad sendiri cuma ditulis 4 kali. 4 ayat di Al-Quran yang sesuai dengan original teksnya. Itu Juma. Nyadar ente. Ente ini sebentar lagi nih dipanggil corona. Lu duluan lu ke neraka. Nggak bisa balik lagi. Sekali neraka, tetap neraka. Ngeri. Dalil sudah saya tunjukkan. Bada'an haddasana Huwat bin Sari al-Masri. Haddasana Al-Baghi an Dibari bin Af'al bin Silik Alani. Haddasani Abin Nafi Ian Abin Sihab al-Ansar. Wal-Bakhar Said bin Al-Msid ana Abi Kitadah bin Riba' rawa'ana al-Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala inni alzam qawmah bi al-salah hamsah marrah fi al-yawm ya wa ana man kan yusana lil waqf fal waqf mataq min anani sa'idu fi al jannat wa min la yushri lan yanal wa'idat bih. Dalil sudah jelas jaminan surga bagi orang yang mendirikan sholat. Sekarang kamu tunjukkan dalilnya orang yang menyembah Yesus dijamin masuk surga. Silakan. Saya sudah dikerjain. Suaramu jangan sengaja dibuat kayak begitu, Cornelius. Kalau mau kabur, kabur aja, ya. 1, PR kamu, apa manfaatnya Yesus digodai iblis? 2, mana jaminan Yesus terhadap penyembahnya, yaitu Kristen? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Nah, saya bergabung di grup ini dibantu oleh Om Mahadewa gitu kemarin. Begitu Bang Juma, mohon maaf saya hanya menyapa Anda. Silakan langsung berdiskusi dengan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina Sarip, salam kenal. Alhamdulillah bisa jumpa di sini. Ya, itu ada si Cornelius itu ya, yang manusia yang mengaku setengah manusia, setengah Tuhan kata dia. Coba kita lihat dia sejauh mana pemahamannya untuk berasumsi ria. Waduh, saya sudah dikerjain lagi nih. Dikerjain. Oke, sampai sini ada. Gak usah dibuat seperti itu Cornelius, pura-pura suaranya dihilangin. Sekarang kamu tunjukkan aja mana jaminan Yesus terhadap orang Kristen untuk masuk surga. Tadi saya sudah menunjukkan dalilnya. Jaminan Allah bagi orang yang sholat, yaitu surga tanpa ada keraguan. Sekarang jaminan Yesus bagi penyembahnya mana? Tunjukkan. Udah kedengaran suaramu. Udah ke gereja aja, kumpulin duit buat beli alat baru. Ya guru ya. Udah Jul, nggak bisa baca hadis, nggak usah pusing-pusing, maksain. Sampai saya dikerjain, nggak ada suaranya, punya HP saya. Harus dimatiin lagi. HP saya harus dimatiin dulu, baru dinyalain lagi. Dasar manusia-manusia dolim ini. Udah kamu nggak bisa, saya nggak mau ditawarin hadis itu karangan orang Arab. Kamu sudah dicuci oleh pengetahuan orang Arab. Nggak bakal menang lawan Muhammad Kacek, Zulkifli, nyadar ente. Udah nggak bakal menang, ya. Nggak dalil muter-muter kayak apa juga. Tetap aja tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan. Rugi yang membanggakan Muhammad. Begitu Jul. Jadi kamu jangan menyesatkan orang banyak. Kamu tawar-tawarin hadis. Bacakan hadis. Muhammad Kece paham hadis dan bukan. Kamu jangan menipu. Jangan menipu rakyat Indonesia, Jul. Jangan menipu saudaramu sendiri, orang Makassar. Nyadar ente, Jul. Nyadar ente. Aduh. Ya, kamu mau dakwah sendiri. Muhammad Kece dierorkan. Ya paham saya dikerjain dan tidak. Karena saya berdebat pulung. Tidak pernah error kalau tidak ada yang ngerjain HP saya. Udah, kalau kamu berpedoman ke Quran, Quranlah satu. Ya, karena hadis itu yang akan membawa kamu menyimpang dari Al-Quran. Begitu, Jul. Hadis itu ucapan Rasulullah Muhammad SAW, dan dia adalah junjungan kami. Ya, mau dia apapun yang dia katakan itu benar atau tidak menurut Anda, yang jelas beliau Rasulullah Muhammad SAW junjungan kami menjamin orang-orang yang sholat untuk masuk ke dalam surga. Nah sekarang junjunganmu adalah Yesus. Tunjukkan mana jaminan junjunganmu kepada orang-orang yang menuhankan dirinya untuk masuk ke dalam surga. Sekarang saya tunggu, silakan. Kecil. Itu bukannya error. Elunya yang blow on teknologi. Gimana si Kucuk ini? Nggak ada di sini yang ngejailin Kucuk. Gimana si Kucuk ini? Itu ente, karena handphone ente mereknya semoga awet. Ganti makanya handphonenya. Jangan merek semoga awet. Salah handphone itu. Wahai teman-teman, kecurangan si Zulkifli Abbas untuk bisa mengeluarkan kalimat kabur aja. Ternyata handphone saya barusan dierorkan. Emang saya nggak paham apa? Emangnya orang dungu? Saya ini orang cerdas, paham apa yang dikerjain dan tidak. Ya, pakai aplikasi. Sekarang zaman canggih. Ya. pengen bikin kalimat kabur aja, nyungsep, padahal dirinya sudah nyungsep. Makanya dierorkan saya, biar dia seenaknya ngomong. Menang juga percuma, hasil curang. Ya,
Kamu belum pernah menjawab, sudah 3 bulan ini. Di mana ayatnya orang sholat akan mendapatkan upah surga? Sholat 5 waktu loh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di mana ayatnya orang itu akan mendapatkan surga? Kasihan orang sholat, udah capek-capek sholat masuk neraka itu loh. Jadi harus punya pri kemanusiaan. Kasihan, jam sekian harus sholat pagi-pagi, bangun tunggang-tunging. Mati masuk neraka, kan kasihan. Maka saya tanya ayatnya, di mana ayatnya orang sholat akan masuk surga? Coba Zulkifli tunjukkan ayatnya. Jangan dialihkan kemana-mana dulu. Ayo jawab dulu pertanyaan Muhammad PC. Katanya kamu jago. Katanya kamu di Islam itu jago. Islam gitu katanya sempurna. Kok Al-Quran sudah sempurna, kok diubah-ubah pakai hadis sih? Nyadar nggak ente Jul? Oke, segini aja Jul ya. Dasar Bahlul, otak bocor. Masa iya saya yang kerjain HP-mu? Kamu di mana, aku di mana, HP-mu di mana, saya di mana, dasar dodol. Makanya kurangi makan anjing, Cornelius, ya. Saya dengar-dengar kamu juga sering tidur sama babi. Kurangi dong, ya. Gak bagus itu tidur sama babi, otakmu jadi error kayak gini. Saya sudah tunjukkan dalilnya. Allah berfirman, barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu, Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. Saya sudah tunjukkan, saya sudah tuliskan, saya sudah bacakan, kurang apa lagi? Sekarang tugasmu tunjukkan dalilnya. Yesus junjungan kau itu, sembahan kau itu, menjamin surga bagi penyembahnya seperti kamu, Cornelius.